Halo, saya Lydia Hetriani Fatikasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pandangan saya mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Pandangan mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai-nilai moral, budaya, agama, dan perspektif individu atau masyarakat. Saya akan memberikan pandangan umum berdasarkan berbagai sudut pandang. Pertama, aborsi. Aborsi adalah topik yang kontroversial karena melibatkan perdebatan antara hak seorang wanita untuk mengontrol tubuhnya dan hak hidup dari janin yang belum lahir. Beberapa orang berpendapat bahwa wanita harus memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kehamilan, terutama dalam situasi tertentu seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan, dan oleh karena itu aborsi dianggap tidak bermoral atau tidak sah. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda memiliki peraturan yang berbeda pula tentang aborsi. Dengan beberapa negara mengizinkan aborsi secara terbatas, sementara yang lain melarangnya sama sekali. Baik, mencegah aborsi dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang berfokus pada pendidikan, dukungan sosial, serta akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan tepat. Berikut beberapa cara untuk mencegah aborsi. Yang pertama, edukasi tentang kontrasepsi. Memberikan informasi yang benar tentang berbagai metode kontrasepsi, seperti pil KB, kondom, spiral, atau implant, sehingga individu atau pasangan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, akses ke layanan kesehatan reproduksi. Memberikan akses yang mudah dan terjangkau untuk layanan kesehatan reproduksi, termasuk konsultasi keluarga berencana, pemeriksaan rutin, dan dukungan medis lainnya. Yang ketiga, pendidikan seks yang komprehensif. Menyediakan pendidikan yang memadai tentang seksualitas, hubungan yang sehat, serta konsekuensi dari kehamilan yang tidak direncanakan, termasuk aborsi. Ini penting untuk remaja dan orang dewasa yang mungkin tidak memiliki pengetahuan cukup tentang topik ini. Yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang risiko aborsi yang tidak aman. Memberikan informasi tentang potensi bahaya dan konsekuensi medis dari aborsi yang tidak dilakukan dengan cara yang aman dan legal. Yang kelima, mendukung kebijakan yang mendukung keluarga dan kehamilan. Kebijakan pemerintah yang mendukung hak-hak wanita dan keluarga seperti cuti melahirkan, dukungan finansial, dan akses pendidikan dan pekerjaan dapat membantu mencegah situasi di mana wanita merasa terpaksa melakukan aborsi. Yang keenam, membangun sistem dukungan sosial, mendukung individu, terutama perempuan, dengan jaringan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, atau organisasi sosial yang membantu mereka melalui masa kehamilan yang tidak direncanakan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pendidikan sehingga dukungan sosial, aborsi yang tidak diinginkan bisa diminimalkan dengan pertimbangkan kesehatan dan hak-hak individu yang terlibat. Yang kedua, hukuman mati. Hukuman mati atau eksekusi bagi pelaku kejahatan serius, seperti pembunuhan atau terorisme, juga merupakan isu yang sangat kontroversial. Di satu sisi, ada pandangan bahwa hukuman mati adalah cara untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan berat, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dan mencegah kejahatan, berpotensi mengeksekusi orang yang tidak bersalah, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi selain itu juga, berbagai bukti menunjukkan bahwa hukuman mati lebih sering diterapkan secara tidak adil, dengan bisa rasial atau sosial. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit terminal atau penderitaan yang tidak tertahankan dengan tujuan untuk mengakhiri rasa sakit. Eutanasia aktif atau menggunakan tindakan untuk mengakhiri hidup.
dan eutanasia pasif atau mengakhiri dukungan hidup. Keduanya menimbulkan perdebatan etis. Banyak orang berpendapat bahwa individu yang menderita harus memiliki hak untuk memilih mengakhiri hidup mereka dengan cara yang bermartabat, sementara yang lain berpendapat bahwa eutanasia bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan manusia dan dapat disalahgunakan. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, dan Kanada telah melegalkan eutanasia dalam kondisi tertentu, tetapi praktik ini tetap diperdebatkan. Secara keseluruhan dari tiga isu ini menyebutkan pertanyaan tentang kehidupan, hak hidup, dan peran negara atau masyarakat dalam menentukan kebijakan moral. Masing-masing memiliki implikasi etis dan hukum yang kompleks, dan pendapat orang dapat sangat berbeda tergantung pada prinsip-prinsip yang mereka anut.